Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin al-hudatil mahdiyin wa ashabihi al-muntajibin al-akramin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala MTS Miftahul Khair Bapak Haji Sotro Diharjo, SAK MPDI. Yang saya hormati Dewan Guru, yang saya hormati karyawan MTS Miftahul Khair, yang saya cintai adik-adik siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Khair. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka pada acara Pondok Ramadan yang kita isi dengan tadarus Al-Quran, penyampaian materi yang sudah berlangsung sekitar 4 hari. Mudah-mudahan kegiatan yang kita adakan di bulan suci Ramadan, kegiatan Pondok Ramadan ini bermanfaat bagi kita sebagai tambahan ilmu, sebagai tambahan pahala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada penghulu para anbiya, Sayyidil Wujudi Muhammad dan keluarga suci beliau, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Adik-adik siswa-siswi yang saya cintai, manusia di bulan Ramadan ini ada yang untung, ada yang rugi. Bade seontong, bade serugi. Seontong yang untung adalah orang yang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa dan kesalahannya, sehingga dia kembali kepada fitrah dan dibebaskan dari siksa api neraka. Itu orang yang beruntung, orang yang diampuni dosanya dan dia kembali kepada fitrah dan dia dibebaskan dari api neraka, siksa neraka. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan,
maka dia adalah orang yang paling celaka, orang yang paling rugi di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat, ketika manusia tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka orang itu jangan berharap akan diampuni dosanya kecuali adraka Arafah, kecuali dia bisa wukuf di padang Arafah pada hari Arafah tanggal 9, baru dia punya kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan dengan kemuliaan bulan Ramadan, maka orang tersebut jangan mengharap diampuni oleh Allah, atau tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali adraka Arafah, kecuali dia bisa wukuf di padang Arafah ketika melaksanakan haji pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak sampai ke sana jangan harap sudah. Sebab apa? Semua amal perbuatan itu dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Ya. Amal perbuatan itu, amal soleh, amal perbuatan kita itu dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, ya, di Makkah, di dalamnya, bukan di pinggir-pinggirnya, itu di masjid, itu pahalanya 2 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Itu dipengaruhi oleh tempat. Dan juga amal ibadah itu dipengaruhi oleh waktu. Waktu siang dengan waktu sahur beda. Ketika di siang hari dan di malam hari itu setelah lewat tengah malam itu beda. Hari Jumat dengan hari yang lain beda. Bulan Ramadan dan bulan yang lain itu beda. Bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat-sangat istimewa, yang tidak bisa kita bayangkan dan mungkin kebanyakan umat Islam tidak merasakan. Dalam khutbah Rasulullah menyambut datangnya bulan Ramadan, di situ disebutkan orang yang membaca satu ayat Al-Quran sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kenapa? Dipengaruhi oleh bulan Ramadan, dipengaruhi oleh waktu. Ketika ada seorang muslim membaca satu ayat Al-Quran, maka dia sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Kalau kita baca satu ayat, berarti sama dengan membaca ayat 6.666 ayat satu. Bandingannya 6.660 ayat bandingannya. Kalau kita baca suratul Fatihah ada 7 ayat, berarti kita sama dengan membaca atau menghatamkan Al-Quran 7 kali hataman Al-Quran cuman dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya besar. Kenapa? Dipengaruhi oleh bulan Ramadan. Kalau kita punya orang tua, kakek, nenek, paman atau saudara, kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada mereka, berarti kita sama dengan menghadiahkan 7 kali hataman Al-Quran. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh waktu, yaitu bulan Ramadan. Ketika kita melakukan perbuatan soleh,
melakukan satu kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya, maka Allah akan lipat gandakan sampai 70 kali lipat pahalanya. Ini karena dipengaruhi oleh bulan Ramadan. Makanya tadi saya sampaikan, orang yang celaka di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosanya karena kemuliaan bulan Ramadan. Ketika kita minta di bulan Ramadan, Allah akan kabulkan. Ketika kita mohon ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Namun bagi orang yang lalai, orang yang tidak mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan hal-hal yang baik, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, jangan mengharapkan diampuni kecuali dia ada di padang Arafah, wukuf di padang Arafah pada hari Arafah karena kemuliaan tempat Arafah. Dosa itu adalah maksiat. Dosa itu maksiat, ya. Maksiat itu apa? Ketika kita tinggalkan kewajiban, kita tidak sholat, kita tidak zakat, kita tidak mau atas perintah orang tua, kita tidak menutup aurat, itu dosa. Begitu juga dosa ketika kita melanggar larangan Allah. Dilarang, pancet dilanggar, seperti riba. Oni riba, rasanan orek kasak dosa. Rasanan orang dosa, ngalak paon orang dosa, comoco kanjana dosa, ngojai kanjan dosa, nyali kanjan dosa. Sebab itu larangan, tidak boleh. Ya, dosa itu adalah maksiat ketika kita tidak menjalankan kewajiban dan ketika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pernah bermaksiat kesempatan di bulan Ramadan, kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, sebab tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah, dan Allah buka pintu maghfirahnya di bulan Ramadan. Allah buka pintu maghfirahnya, pintu pengampunannya di bulan Ramadan. Itu dosa. Dosa itu kadang-kadang punya dampak negatif, punya akibat buruk, baik itu di dunia ataupun di akhirat atau di alam barzakh. Orang itu akan disiksa dengan dosanya. Orang itu akan disiksa dengan dosanya nanti di akhirat ataupun di alam barzakh. Sedangkan di dunia, seperti yang tertera dalam doa kumil, ada beberapa dampak negatif dari perbuatan dosa. Ya, yang pertama itu doa kumil minta kepada Allah, Allahumma gfir liyad dzunubal lati tahtikul isam. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku yang bisa menghancurkan penjagaan. Itu dosa itu bisa menghancurkan penjagaan atau ini apa namanya, wikoyah, penjagaan. Seperti orang melakukan dosa dengan mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah, ya, seperti pil ataupun narkoba, minuman keras, itu akan merusak organ tubuh kita, akan merusak ini apa namanya, sel-sel tubuh kita yang semuanya akan menjaga kita secara otomatis. Seperti sel darah putih. Sel darah putih itu sebagai bentuk penjagaan kita.
Ya, endi penyakit bisa beres TV, endi ini bisa beres TV, kelesma, berpelengen kasa, ada ada penjagaan dari tubuh kita. Namun ketika kita melakukan hal-hal yang bisa merusak itu, maka penjagaan dalam tubuh kita habis. Begitu juga secara batiniah, orang yang melakukan dosa itu biasanya enggan, ya. Mungkin tak ngelakoni dosa. Kalau belum melakukan dosa yang itu, biasanya mau berbuat dosa daenak, terjaga dirinya. Ada ismah dari Allah karena melakukan dosa, maka penjagaan dari Allah itu hilang sehingga orang tersebut akan terjerumus kepada kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah dosa yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan penjagaan kita, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Ada dosa yang bisa menyebabkan turunnya bencana. Makanya dalam doa kumil, Allahumma firliyat dzunubal lati tunzilun niqam, bencana, musibah dan lain sebagainya. Ada beberapa dosa yang bisa menyebabkan turunnya bencana. Kemudian ada dosa yang bisa menyebabkan rusaknya nikmat. Yang pertamanya nikmat, karena perbuatan dosa maka nikmat tersebut akan hancur. Allahumma ighfir li dzunubal lati tughayyiru ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang bisa menyebabkan rusaknya nikmat-Mu ya Allah. Nikmat, kita banyak nikmat, baik nikmat yang ada di organ tubuh atau yang di luar. Nikmat mata, otak, kemudian tangan dan lain sebagainya, itu adalah nikmat. Karena perbuatan dosa bisa-bisa semuanya akan rusak. Kemudian ada dosa yang menyebabkan turunnya bala. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala. Ya, perbuatan dosa itu bisa menyebabkan turunnya bala. Terjadi bencana, gempa, banjir bandang, itu kadang-kadang karena perilaku manusia yang selalu melakukan dosa. Makanya Allah turunkan bala. Kemudian ada dosa yang bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa kita. Allahumma ighfir li dzunubal lati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa, tertutupnya doa. Ya, ketika kita sering melakukan dosa, maka kadang-kadang doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan di bulan Ramadan yang maha berkah, yang maha suci, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang kita perbuat, baik itu yang menghancurkan penjagaan, baik itu yang menyebabkan hilangnya turunnya bala, baik itu yang bisa menyebabkan hancurnya berubahnya nikmat, baik itu yang menyebabkan turunnya bala, atau baik itu yang menyebabkan kita tidak dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan bulan yang mulia. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami dari berbagai bentuk dosa, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosanya dan kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah dan dibebaskan dari api neraka. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan yang penuh maghfirah, penuh pengampunan ini. Bagi orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka dia jangan mengharap diampuni atau tidak diampuni kecuali adraka Arafah,
kecuali dia bisa wukuf di padang Arafah pada waktu musimul haji dan di tempat Arafah pada hari Arafah tanggal 9, sebab kemuliaan padang Arafah, kemuliaan hari Arafah, dosa itu bisa diampuni. Jadi kalau tidak bisa ke sana, maka orang itu jangan mengharapkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil kesempatan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni secara keseluruhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, dalam doa ada pendapat walaupun Allahumma firli itu umat TV enggak, sebab yang mendengar sama yang membaca sama ya. Kadang-kadang mau baca Allahumma firli wali walidayya boh makun enten segini ngaki pada kadang-kadang waktu ngakuin jadi tidak pakai nggak apa-apa. Allahumma firli, Allah ampunilah, sebab yang mendengar sama dengan yang membaca. Ya, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله العظيم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك من موجبات نعمك. اللهم إنا نسألك من موجبات نعمتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita bubar, mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur kita, guru kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita.
على هذه النية وعلى نية صالحة جالبة لكل خير من خير الدنيا والآخرة ولكم الأجر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.